Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Eh, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan suatu pertemuan yang gimana pada kali ini kita akan membahas materi tentang studi kasus penilaian yang terimplementasi di lapangan. Baiklah, sebelumnya studi kasus ini adalah mata kuliah evaluasi pembelajaran fisika yang diampu oleh Ibu Wahyuni Satria Dewi, SPD MPD. Selanjutnya, baiklah, kami dari kelompok 9 akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada Muhammad Dwi Kifila yang NIM 20033.020. Yang kedua ada Puput Winarsi dengan NIM 20033.081. Yang ketiga saya sendiri Putri Ramadhani dengan NIM 20033.084. Pada laporan studi kasus ini, kami akan membahas yang pertama ada pengertian studi kasus, yang kedua ada jenis-jenis studi kasus, yang ketiga ada tujuan dari studi kasus, yang keempat ada penulisan laporan studi kasus, yang kelima melakukan standar kualitas dan verifikasi dalam studi kasus, yang keenam adalah langkah-langkah bagaimana cara mengimplementasikan studi kasus. Selanjutnya, untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Puput Winarsi. Kepada Puput, kita persilahkan. Baik. Mungkin dikecilin dulu, Put, yang suaranya satu lagi. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Di sini saya izinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai pengertian studi kasus. Pengertian studi kasus merupakan sebuah eksplorasi dari suatu sistem yang terikat atau suatu kasus atau beragam kasus yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam suatu konteks. Pengertian studi kasus menurut Basuki adalah suatu bentuk penelitian atau suatu masalah yang memiliki sifat kekhususan, dapat dilakukan baik dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, dengan sasaran perorangan ataupun kelompok bahkan masyarakat luas. Studi kasus, dengan perkataan lain, studi kasus juga dapat diartikan sebagai penelitian di mana penelitian tersebut menggali suatu fenomena tertentu atau kasus tertentu dalam suatu waktu dan kegiatan, seperti kegiatannya program, event, proses, institusi, atau kelompok sosial, serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur
pengumpulan data selama waktu tertentu. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai karakteristik dari suatu studi kasus. Di sini, menurut Creswell, karakteristik dari suatu studi kasus yang pertama yaitu mengidentifikasi kasus untuk suatu studi. Mengidentifikasi kasus itu merupakan bagaimana awal kita mengetahui kasus itu ada. Yang kedua yaitu kasus tersebut merupakan sebuah sistem yang terikat oleh waktu dan tempat. Artinya kasus yang ditemukan tidak boleh sembarangan tercipta. Jadi ada alasan mengapa kasus itu muncul. Yang ketiga yaitu studi kasus menggunakan berbagai sumber informasi dalam pengumpulan datanya untuk memberikan gambaran secara terperinci dan mendalam tentang respon dari suatu peristiwa. Dan karakteristik yang keempat yaitu menggunakan pendekatan studi kasus. Peneliti akan menghabiskan waktu dalam menggambarkan konteks atau setting untuk suatu kasus tersebut. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis studi kasus. Jenis-jenis studi kasus yaitu terdapat 3. Yang pertama yaitu studi kasus eksplanatori. Studi kasus eksplanatori ini merupakan studi kasus yang jenis metode studi kasusnya digunakan oleh peneliti ketika tidak bisa ditemukan lagi atau tidak bisa dikendalikan atas fenomena yang diteliti. Sehingga peneliti kemudian memiliki pertanyaan, mengapa atau bagaimana fenomena tersebut tidak bisa lagi dikendalikan. Jenis studi kasus eksplanatori ini sendiri juga diketahui berfokus pada fenomena dalam kehidupan yang nyata. Jenis yang kedua yaitu studi kasus eksploratori. Jenis studi kasus eksploratori ini biasanya metode penelitian yang tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan apa dan siapa. Data yang dikumpulkan peneliti pun berasal dari 2 sumber, yakni dari data eksplorasi dan data tambahan. Jenis yang ketiga yaitu studi kasus deskriptif. Deskriptif sendiri itu merupakan penjelasan lebih lanjut. Studi kasus deskriptif ini diterapkan dengan tujuan menganalisis urutan peristiwa yang terjadi. Biasanya peristiwa tersebut terjadi di masa lalu atau masa lampau. Topik pada penelitian ini biasanya mencakup bidang budaya atau disebut juga sebagai bidang sejarah. Baik, hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Puput Winarsi yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Dulki Filah. Kepada Filah, kita persilahkan. Baik, kepada moderator, saya Muhammad Dulki Filah. Di sini akan melanjutkan penyampaian penjelasan materi, itu dimulai dengan materi tujuan studi kasus. Nah, jadi secara umum, tujuan dari kasus ini memiliki setidaknya 4 tujuan utama, yaitu pertama, menekan situasi individu. Lalu yang kedua, itu mengidentifikasi masalah utama pada suatu kasus. Yang ketiga, menganalisa kasus menggunakan konsep teoritis. Lalu yang keempat itu merupakan merekomendasikan tindakan yang bisa menjadi penyelesaian dari satu kasus. Lalu berikut ini terdapat tujuan secara spesifik, di mana yang pertama itu adalah tujuan studi kasus di bidang psikologi. Lalu yang kedua, tujuan studi kasus di bidang sosiologi kelompok dan sebagainya. Dan terakhir itu tujuan studi kasus yang dilakukan
Next, moderator. Lalu selanjutnya itu mengenai penulisan laporan beberapa para ahli. Yang pertama itu adalah Meriam. Ia mengungkapkan bahwa tidak ada format standar untuk melaporkan penelitian studi kasus. Lalu yang kedua ada Yin. Dia mengatakan bahwa tahap adalah satu tahap yang paling sulit dalam menyelenggarakan studi kasus. Lalu yang ketiga ada Creswell, di mana dia mengungkapkan bahwa studi kasus membentuk struktur yang lebih besar dalam bentuk naratif tertulis. Nah, berikut itu mengenai sistematika penulisan laporan studi kasus. Nah, di mana dalam sistematika penulisan laporan studi kasus itu hal yang pertama harus kita tentukan adalah judul penelitian. Lalu di dalamnya terdapat 6 bab. Bab 1 itu pendahuluan, di mana di dalam pendahuluan itu membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Lalu di bab kedua ada tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang konsep penyakit, konsep asuhan keperawatan pada kasus terkait, ada kerangka teori, serta pertanyaan penelitian. Dan di bab 3 itu mengenai tentang metode penelitian, di mana itu membahas tentang jenis dan desain penelitian seperti kualitatif dengan pendekatan studi kasus, lalu ada partisipan, tempat dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, ada penelitian, instrumen penelitian, etika penelitian, dan analisis data. Lalu di bab keempat, itu hasil penelitian yang membahas tentang karakteristik partisipan serta laporan kasus. Dan di bab kelima ada pembahasan. Lalu di bab keenam penutup, itu berisi tentang kesimpulan dan saran dari materi yang telah ditentukan. Lalu bagian selanjutnya itu terdapat daftar pustaka dan diakhiri dengan lampiran. Selanjutnya itu mengenai standar kualitas dan verifikasi dalam studi kasus. Menurut teks, menyatakan bahwa suatu studi kasus memerlukan verifikasi yang ekstensif melalui triangulasi dan member check, di mana STEK menyarankan bahwa triangulasi informasi itu mencari pemusatan informasi yang berhubungan secara langsung pada kondisi data dalam mengembangkan suatu studi kasus. STEK juga menawarkan triangulasi dari Densin, yang membedakan 4 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber data, peneliti, teori, dan metodologi. Baik, hanya yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vila yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya, materi tentang STEK memberikan sebuah daftar akan saya sampaikan sendiri. Nah, di sini ada STEK memberikan sebuah daftar cek kritik untuk laporan studi kasus. Dan kita bisa membaginya ke dalam 20 kriteria untuk menilai sebuah laporan studi kasus, apakah laporan studi kasus itu baik atau tidak. Nah, 20 kriteria yang harus kita penuhi yaitu yang pertama ada apakah laporan itu mudah dibaca atau tidak. Nah, yang kedua ada apakah laporan itu tepat secara umum, yaitu tiap-tiap kalimat berkontribusi pada keseluruhan laporan. Yang ketiga ada apakah laporan tersebut memiliki sebuah struktur konseptual, misalnya tentang tema atau tentang isu. Nah, yang keempat ada apakah isu-isunya dikembangkan secara serius dan ilmiah.
Selanjutnya, apakah kasusnya didefinisikan secara baik? Nah, yang keenam ada apakah terdapat cerita pada presentasi? Nah, yang ketujuh, apakah pembaca memberikan masukan dari beberapa pengalaman yang mewakilinya? Selanjutnya, apakah kutipan-kutipan yang digunakan secara efektif? Selanjutnya, apakah heading, angka-angka, instrumen, lampiran, indeks yang digunakan secara efektif? Kemudian, apakah laporan tersebut diedit dengan baik atau tidak? Nah, yang selanjutnya, apakah pembaca disarankan untuk membuat pertanyaan baik itu lewat di bawah, lewat atau di bawah interpretasi? Selanjutnya, apakah penelitian yang menandai telah dibayar pada beragam konteks? Nah, apakah data mentah yang baik akan ditampilkan? Apakah sumber data dipilih dengan baik dan jumlahnya memadai? Nah, apakah observasi dan interpretasi yang muncul setelah ditriangulasi? Kemudian, apakah peranan dan sudut pandang peneliti tersebut muncul dengan baik? Kemudian, apakah sifat audiens yang dimaksud akan nampak gitu. Jadi ada lagi pertanyaan, apakah empati diajukan untuk semua aspek? Nah, apakah maksud pribadi apakah maksud dari pribadi itu menulis yang dikaji? Apakah laporan tersebut juga muncul dan beresiko pada individu? Sedangkan Robert Kagan mengemukakan laporan studi melakukan laporan studi kasus itu sebagai berikut. Yang pertama, kapan dan bagaimana mereka memulai suatu tulisan. Yang kedua, identifikasi kasusnya bagaimana, nyata atau tersamar. Jadi ada yang ketiga itu tinjauan ulang naskah studi kasus, yaitu suatu prosedur seperti validasi. Nah, langkah-langkah di dalam mengimplementasikan studi kasus pun ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu kita memilih tema atau kasus yang akan diteliti. Yang kedua, referensi, jadi kita cari referensinya. Yang ketiga, ada kerangka penelitian. Yang keempat, ada data primer dan data sekunder. Yang kelima, ada analisa data. Yang keenam, ada validasi data. Yang ketujuh, ada laporan penelitian, di mana laporan penelitian ini bisa berisi nanti kesimpulan ataupun bagaimana hasil dari penelitian yang sedang dilakukan. Baiklah, mungkin itu saja penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.